Baik, selamat siang. Kedengaran Ketua? Siang Pak, kedengaran. Oke, makasih. Baik, saya berharap hari ini kita bisa cepat praktikumnya. Saya akan beritahukan apa praktikum kita minggu ini. Bisa kelihatan, Tuan? Bisa kelihatan? Sudah Pak, kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Saya coba perbesar dulu ya. Baik, praktikum kita kali ini adalah teknik penyerbukan secara buatan. Penyerbukan silang antar tanaman secara alamiah bisa terjadi di populasi tanaman. Persilangan tersebut bisa terjadi secara panmiktik, acak. Artinya acak yang satu bisa menyilangi yang lain bisa menyilangi yang lain. Tentu ini ada tanaman-tanaman yang menyerbuk silang, per definisi sudah kita bicarakan. Setiap tanaman mempunyai kesempatan yang sama memperoleh serbuk sari dari tanaman yang lain. Dan setiap tanaman mempunyai kesempatan yang sama untuk menyerbuk yang lain. Contohnya kalau sebuah hamparan ada tanaman jagung, kita tahu tanaman jagung adalah tanaman menyerbuk silang, maka satu tanaman bisa menyerbuki yang lain bisa menyerbuki tanaman tersebut. Itu namanya panmiktik, acak.
tentu tidak bisa kita ketahui jagung yang terbentuk ini, biji jagung yang terbentuk ini tetuannya yang mana. Nggak bisa kita ketahui kalau panmiktik. Kalau penyerbukan silang alamiah secara panmiktik. Tapi penyerbukan silang bisa kita buat. Itu namanya penyerbukan silang buatan. Artinya kita yang mengambil serbuk sari, kita silangkan ke tanaman yang lain. Pada praktikum yang lalu, kalian sudah latihan kastrasi. Detasel, membuang kepala putik atau membuang anter dari bunga. Nah, sekarang praktikum kalian adalah bagaimana membuat penyerbukan silang, yaitu kalian mengambil serbuk sari itu dan melekatkannya ke kepala putik. Jadi kalian melakukan praktikum penyerbukan silang. Sekarang udah 12.37 ya, nggak ada lagi yang bisa masuk ya. Cuman bagaimana caranya kan begitu ya? Ya kalian lakukan dulu detasel. Lalu ambil serbuk sarinya. Detasel tentu kita lakukan itu pada tanaman induk betina. Kalian sudah praktikkan itu pada praktikum yang lalu. Maka tugas kalian praktikum hari ini adalah melakukan penyerbukan silang buatan. Ya. Jadi tugasnya adalah praktikum kita mempraktekkan penyerbukan silang buatan. Bagaimana caranya? Pilih satu tanaman sebagai induk betina. Ya, tanaman yang depan rumah kalian, atau tanaman yang ada depan kos, atau tanaman yang ada di tetangga. Pokoknya harus ada tanaman itu. Boleh sembarang kalian pilih. Boleh tanaman menyerbuk sendiri, boleh tanaman menyerbuk silang. Yang penting di sini adalah sumber serbuk sarinya berasal dari tanaman lain. Jadi tidak harus jagung, tidak harus pepaya, tidak harus kangkung, apa saja. Jadi pilih satu tanaman sebagai induk betina. Itu dulu. Pilih satu bunga. Kastrasi bunga tersebut. Itu pelaksanaan pertama. Yang kedua, pilih satu tanaman lain yang sejenis sebagai induk jantan. Tanaman lain. Ambil serbuk sarinya dengan pinset atau sendok atau apalah yang bisa mengambil serbuk sari tersebut. Boleh penggaris, pokoknya upayakanlah sedemikian rupa sehingga serbuk sari itu kalian peroleh melekat menempel di ujung pinset, di ujung pisau, di ujung penggaris. Lalu lekatkanlah serbuk sari itu ke kepala putik bunga tanaman betina tadi yang sudah kalian kastrasi. Nah, ketika kalian melekatkan itu, selfie. Tapi sebelumnya boleh juga kalian foto serbuk sarinya. Kalian foto juga bagaimana kalian mengkastrasi. Nah, kalau ada kawan kalian di kiri kanan, adik atau siapapun, pacar kalian, boleh meminta untuk memoto kalian. Waktu melakukan kastrasi, waktu melakukan penyerbukan silang, melekatkan kepala putih, serbuk sari ke kepala putih itu. Nah, kalau tidak ada ya selfie saja. Pandai-pandailah membuat selfie. Udah biasa kalian selfie. Tapi hati-hati, jangan salah selfie jadi tertabrak mobil di depan. Ya, banyak orang yang kecelakaan karena selfie, dia mundur, cari posisi, lupa dia bahwa dia di rumahnya di pinggir jalan, lalu lalang kendaraan, tertabrak. Nah, kalau perempuan yang nabrak si Ricky, nggak apa-apalah, ya kan? Menabrak dalam artian bukan sepeda motor, pas ada perempuan jalan, ya kan? Ricky mundur ke belakang selfie, ditabrak perempuan itu, ya nggak apa-apalah. Syukurilah Ricky ya. Nah, tapi sering rumah kita kan di pinggir jalan, makanya hati-hati ya, hati-hati. Nah, kemudian pada satu kertas HPS gambarkan berupa sketsa tentang pelaksanaan penyerbukan tersebut. Sketsa, gambar-gambar gitu ya. Tetapi di kertas itu juga kalian buat laporan kalian. Ya, kalian buat laporan. Jadi kalau bisa 1 lembar saja. Jadi
kalimatnya jangan usah panjang-panjang, setengah halaman atau 10 baris. Yang penting menunjukkan bahwa kalian telah melakukan itu. Lalu foto selfie yang 3 tadi, kalian insert ke halaman itu. Ya kan, sketsanya di situ. Jadi foto bisa kelihatan, foto selfie-nya, sketsanya bisa kelihatan, dan penjelasannya di halaman itu. Tapi sekali lagi tolonglah supaya tulisan tangannya itu terbaca. Ya, terbaca. Buatkan pulpen hitam yang jelas. Ya, jelas. Jangan buat kalimat-kalimat yang kalimat pasaran, misalnya masing-masing kalian tulis kata masing, lalu di atasnya kalian buat bintang 2. Apa itu masing berpangkat bintang 2? Nah, kan bukan kalimat bahasa Indonesia itu. Dan itu dalam ujian itu sering saya temukan mahasiswa langsung saya coret, karena saya anggap saya tidak bisa membacanya. Langsung saya anggap salah, karena saya tidak mengerti apa kalimat itu, bukan bahasa Indonesia, begitu ya. Dikiranya main-main, begitu ya. Jadi itu UTS itu. Kalau soal seperti itu langsung saya coret 0, karena saya itu bukan bahasa Indonesia ya. Nah, buatkan laporan pribadi. Nah, itu sketsa tersebut isi laporannya itu sketsa, kemudian foto-foto selfie tadi, dan jangan lupa buat penjelasannya, kalimatnya, bagaimana kalian melakukannya, sekali lagi 5-10 baris kan. Lalu nama tanaman dan alamat lokasi bunga tersebut. Ya, kalau kalian punya GPS, bolehlah berapa lintang utara, lintang selatan. Tapi tidak harus seperti itu. Yang penting jalan alamatnya, misalnya Jalan Salusuk nomor 4, rumah kami gitu ya. Nias Selatan, pas di pinggir laut gitu. Jadi bisa jelas sekali bahwa memang dilakukan itu. Nah, setelah itu ya, selama ujian ini itulah yang kalian lakukan. Jadi boleh kalian lakukan hari ini. Boleh. Besok juga boleh ya, karena saya tidak melihat kalian melakukan itu. Mungkin hujan sekarang kan. Nah, besok kalian lakukan. Nah, ini kan ada ujian ini. Mulai minggu depan kan kalian ujian. Nah, semacam ujian UTS biasanya berlangsung tetap praktikum itu, tetapi kita tidak online. Kalian dianggap melakukan itu setiap Sabtu, atau kalau Sabtu pas ada ujian kalian hari Jumat begitu. Jadi mandiri. Jadi berarti selama ujian UTS itu kita asumsikan 2 kali praktikum kalian lakukan mandiri, tidak online. Karena boleh jadi Sabtu depan kalian ujian, jadi tidak bisa kita Zoom. Lalu minggu ketiga setelah UTS, hari Sabtu minggu ketiga terhitung hari ini, maka praktikan harus menjelaskan, ya, menjelaskan masing-masing menjelaskan apa yang dilakukannya, apa yang dilakukannya. Oke. Nah, kalau pas kalian nanti bagaimana cara kalian menjelaskannya, ya bisa saja laporan kalian itu kalian tunjukkan ini dia, ini fotonya, segala macam lah. Bagaimana persentase ya. Dan itu menjadi penilaian, ya, menjadi penilaian. Jadi bagian daripada praktikum. Mungkin 2-3 kali praktikum kita. Jadi masing-masing saya harapkan 3 menit saja cukup untuk presentase. Nah, nanti saya akan pilih setiap pertemuan kita itu secara acak siapa yang presentase. Jadi harus ready setiap saat, setiap orang. Nah, saya akan pilih secara acak, tanpa saya tentukan dulu sejak awal siapa orang-orangnya untuk mempresentasikan. Nah, apabila dia tidak hadir pada praktikum itu, maka absen. Apabila terus dia tidak hadir sampai 2 kali, 3 kali pertemuan, maka yang bersangkutan gagal praktikum. Ya, jadi sangat penting presentasi ini. Upayakanlah nanti waktu presentasi bajunya bagus ya, jangan sembarangan bajunya karena kita juga rekam ini ya. Baik, ada pertanyaan tentang praktikum ini? Tentu saja laporannya belum dikirim ya, belum dikirim.
Ya, belum dikirim. Nanti kirim pada minggu ketiga. Maksud saya kirim hari Jumat sebelum praktikum yang akan datang. Supaya bagus dulu kalian buat laporan kalian. Ya, kalau kurang bagus perbaiki, kurang bagus perbaiki. Ya. Berarti kalau hari ini tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 17. Ya kan? Tanggal 7 Mei kalian kirim. Coba catatkan di situ, 7 Mei kalian kirim. Artinya sehari sebelum presentasi itu. Sekarang 17, minggu depan 24, minggu depan berikutnya masih jadwal UAS 1 Mei. Ya kan? Berarti minggu berikutnya tanggal 8 sudah presentasi, tapi tanggal 7 sudah dikirim paling lambat laporannya. Laporannya cukup panjang ini karena saya mengerti ada UTS ya, jadi harus kalian buat lebih baik. Dengan saya berikan waktu yang panjang seperti ini, harapan saya adalah laporan kalian lebih baik, fotonya lebih baik ya. Gagal tanaman ini, cari lagi tanaman yang lain sambil santai, sambil belajar ya. Baik, ada pertanyaan? Ada? Jeprisitorus hidup kau punya. Ini kau saya remove kau sekarang. Kau mau tanya atau apa ini? Hidup mikrofon. Jeprisitorus. Oke, Jeprisitorus tidak menyahut. Dia jalan-jalan itu. Buatkan absen Jeprisitorus. Saya sudah panggil juga tidak. Ini dia hidup nih apa namanya mic-nya. Ketua buatkan Jeprisitorus absen. Saya remove dia sekarang. Baik, Pak. Oke. Buat absen dia. Kalau kita kuliah atau praktikum, kalau memang tidak untuk sedang mau bertanya atau apa, matikan mikrofonnya karena sangat mengganggu keseluruhan dan saya. Dan itu sudah berkali-kali saya ingatkan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kalau kurang-kurang tahu kalian di mana melihat video ini ya, boleh kalian lihat di sana. Baik, setelah kita akan UTS pada hari Selasa, sekali lagi belajar baik-baik, soalnya sangat mudah. Ya, sangat mudah. Esai dan ada yang berhitung, dan berhitungnya pun saya atur sedemikian rupa nanti. Dan saya akan melihat kalian di Zoom. Jadi selama UTS itu saya akan awasi melalui Zoom. Jadi harus hidup Zoom kalian. Cari tempat yang Zoom-nya bagus. Saya akan awasi kalian sekitar 40 menit sampai tertutup Zoom itu. Lalu jawabannya kalian kirimkan pada jam yang saya tentukan. Tidak boleh lewat. Kalau lewat, pertama, kalau lewatnya beberapa menit saja, saya kurangi nilainya. Kalau 1 menit bolehlah sebagai toleransi. Tapi kalau sudah sampai 10 menit, saya akan kurangi nilainya. Karena kelihatan jam berapa kalian kirim masuk ke saya. Oke. Lalu kalau terlambat 1 hari, langsung saya nolkan. Ya, langsung saya nolkan. Kelihatan kok kapan kalian kirim. Apalagi kalau dikirim ke tempat yang bukan tempat email yang saya sebutkan di soal itu. Oke. Kita ujian hari Senin jam 2.30. Jam 2.30. Ingatkan saya juga ketua ya, tolong ya. Karena hari Senin saya Baik, Pak. vaksin. Vaksin kedua. Jadi harus keluar rumah saya ya. Jam 10 vaksinnya, mana tahu antri banyak ya. Supaya mungkin antri banyak sehingga waktu menjadi banyak terbuang sehingga bisa lupa karena sedang dalam proses antrian kan. Di telepon saya ketua seperti tadi ya, tolong ya. Ketua. Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Baik, Pak. Sampai saya angkat karena saya divaksin hari Senin untuk vaksin kedua. Baiklah, terima kasih. Selamat ujian, selamat mempersiapkan diri dan jaga kesehatan.
Saya tutup sekarang. Terima kasih atas perhatian kalian.